Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjawab uh, terkait soal diskusi mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara pada sesi 6. Untuk yang pertama, peran guru pendidikan dasar dalam mengatasi isu gender. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki peran penting dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku anak sejak dini, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Pendidikan dasar itu merupakan fondasi di mana anak-anak mulai mengenal konsep perbedaan, keadilan, dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, tugas guru seperti saya tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi juga memastikan setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan perlakuan yang sama dan setara, serta mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses belajar. Hal yang dimaksud adalah yang pertama memberikan perlakuan adil tanpa memihak jenis kelamin tertentu. Kedua, menghindari stereotip gender dalam pembagian tugas, aktivitas, maupun contoh-contoh dalam pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk semua anak tanpa diskriminasi. Selanjutnya, yang kedua, strategi konkret yang dapat saya terapkan sebagai guru di pendidikan dasar dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan setara gender. Sebagai guru, saya di SDN Mangkujayan, sebagai guru SD, saya telah menerapkan beberapa strategi nyata dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Di antaranya, dengan kegiatan tari tradisional. Jadi saya melibatkan siswa laki-laki dan perempuan dalam kegiatan latihan tari itu sendiri tanpa membatasi bahwa menari hanya untuk anak perempuan saja. Yang kedua, dengan proyek kebhinnekaan budaya, jadi semua siswa diajak mengenakan pakaian adat setiap tanggal 3. Setiap tanggal 3 sekolahan kami memang sudah program dari daerah, guru dan semua peserta didik memakai pakaian adat. Tentunya peran di kelas sebagai ketua kelas, pemimpin doa, ataupun pengatur barisan dipilih sesuai secara bergiliran, jadi tidak mempertimbangkan jenis kelamin. Hal lainnya termasuk penggunaan istilah atau penyebutan yang netral dalam komunikasi sehari-hari. Jadi saya menggunakan sapaan untuk anak-anak, jadi tidak perlu anak laki-laki atau anak perempuan, jadi semua dianggap sama. Memberikan peran yang setara seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya anak laki-laki dan perempuan sama-sama diberi kesempatan menjadi petugas upacara. Jadi hal ini menghindari pembagian tugas berdasarkan gender. Misalnya perempuan hanya eh, apa tugas yang tidak terkena panas, misalnya seperti itu. Seperti tugas piket itu juga kita campur. Jadi tidak hanya perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Selain itu, memilih materi ajar yang tidak bias gender. Jadi menggunakan buku cerita, gambar, video, serta materi ajar yang mencerminkan keragaman peran gender. Jika menemukan materi yang bias gender, saya akan meluruskannya dalam diskusi bersama siswa. Selanjutnya, kegiatan kolaboratif tanpa label gender, contohnya lomba kebersihan kelas, proyek seni kolaborasi, pentas seni dengan peran yang bisa diisi siapa saja. Tidak harus laki-laki sebagai pahlawan atau perempuan sebagai putrinya. Sebagai guru, tentunya memberikan teladan yang baik, menunjukkan perilaku hormat, adil, dan setara kepada semua siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Memberikan contoh tokoh sukses dari berbagai latar belakang gender dalam berbagai bidang, misalnya ilmuwan perempuan, atlet laki-laki di bidang tari. Mengadakan diskusi tentang kesetaraan gender. Misalnya mengadakan diskusi sederhana tentang pentingnya saling menghargai, menerima perbedaan, dan memahami bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Contohnya dalam pembelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan, saat kegiatan kelas, saya mengajak siswa tentang pentingnya menghargai teman. Tidak meremehkan teman karena laki-laki atau perempuan. Dan semua
anak itu punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar. Yang terakhir, tantangan yang saya hadapi dan bagaimana solusinya. Yang pertama, stereotip sosial dari orang tua dan lingkungan itu sendiri. Solusinya mungkin dengan mengadakan komunikasi rutin dengan orang tua tentang pentingnya kesetaraan gender di sekolah, memberikan pemahaman melalui pertemuan wali kelas secara rutin, bisa dengan kegiatan parenting yang biasa kita lakukan setiap semesternya. Yang kedua, keterbatasan materi atau buku yang sensitif gender. Solusinya dengan memodifikasi materi ajar yang ada agar lebih inklusif, mencari sumber-sumber tambahan yang mendukung prinsip kesetaraan gender. Tiga, bias dari guru atau rekan kerja, solusinya melakukan refleksi pribadi, mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif, serta berdiskusi dengan rekan guru untuk saling mengingatkan dalam berbagai praktik baik. Biasanya kita lakukan setiap hari Jumat sebelum pulang sekolah, setiap seminggu sekali. Sikap siswa yang terbentuk dari keluarga, sikap bawaan siswa yang terbentuk dari keluarga itu sendiri. Solusinya bagaimana? Dengan memberikan pendidikan karakter sejak dini, menciptakan kegiatan kolaboratif, serta memberikan pemahaman tentang nilai keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati. Jadi, sebagai guru pendidikan dasar, saya percaya bahwa penerapan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini akan menjadi fondasi yang penting bagi terciptanya generasi yang adil, terbuka, dan toleran terhadap perbedaan. Dengan strategi yang tepat, kesabaran, dan kolaborasi antar sekolah, orang tua, serta masyarakat, kita bisa membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan memberdayakan semua siswa tanpa memandang jenis kelaminnya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.